Halo semuanya, welcome back to my channel. Balik lagi sama aku Mas Ayu. Di video kali ini aku pengen Q&A lagi, atau aku pengen menjawab pertanyaan-pertanyaan mama-mama semua yang udah masuk ke aku nih, udah aku tampung. Tapi ini tuh kayak lebih spesifik gitu karena aku akan jawab pertanyaan tentang Cloudy newborn. Anyway, di belakang ada Abang Kev lagi tidur, ya ini siang, dia lagi nap time. Semoga aja dia nggak kebangun. Sebenarnya sih tidurnya udah dari tadi sih, udah hampir 2 jam. Sepertinya aku harus memakai kacamata agar terlihat jelas ini tulisannya. Sebenarnya tuh aku kemana-mana tuh pakai kacamata, nggak pernah lepas nih kacamata. Cuman bikin video itu cahaya dari ring light itu suka mantul. Jadi kalau agak sedikit-sedikit mantul, I'm sorry ya. Oke, aku akan jelasin dulu kenapa aku bikin videonya terpisah antara menjawab pertanyaan Cloudy newborn dan Cloudy general atau all size itu terpisah gitu ya. Itu sebenarnya tuh ada perbedaan-perbedaan gitu ya dalam pemakaian Cloudy newborn dan all size. Sebenarnya bukan Cloudy-nya yang beda banget gitu, enggak sih, cuman kayak kapasitasnya tuh beda gitu, cara pakainya tuh beda, ukurannya beda, ada beberapa lah perbedaan. Ya walaupun memang ada sih sebenarnya Cloudy newborn dan Cloudy all size ya, cuman sebenarnya Cloudy all size juga bisa dipakai untuk si newborn gitu. Sini aku akan jawab yang versi newborn. Nah, sebelum kita mulai videonya juga, aku pengen ucapin dulu nih buat mama-mama semua yang lagi hamil sekarang, yang lagi berencana untuk menggunakan Cloudy, ya aku doain semoga mama-mama semua sehat walafiat sampai dengan hari persalinannya dan diberi kemudahan oleh Allah untuk melahirkan anaknya sehat, ibu dan bayinya tanpa kekurangan satu hal apapun. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan-pertanyaan yang masuk aku tuh banyak, cuman aku kadang bingung gitu loh jawabnya tuh gimana. Kadang pertanyaan juga sama gitu yang masuk ke aku, di Instagram juga pun sama. Apakah aku harus bikin komunitas untuk Cloudy ini? Tapi apakah aku akan konsisten? Aku tidak tahu, aku nggak yakin. Oke, untuk pertanyaan pertama ya, itu makaikan Cloudy-nya sengaja dilonggarkan begitu ya? Ini tuh di video kayaknya vlog aku gitu. Aku waktu pakein Cloudy newborn itu sengaja aku longgarin, lebih longgar daripada kalau anaknya itu udah duduk, udah jalan. Karena bayi newborn itu dia masih telentang aja, dia belum bisa miring kanan sendiri, belum bisa miring kiri sendiri gitu. Jadi dia mostly dia masih telentang gitu ya sepanjang hari gitu. Jadi aku makainya itu memang agak longgar, jadi biar nggak ngeganggu tali pusernya juga, dan itu juga nggak bikin tembus beleberan kemana-mana ya, karena dia masih belum bolak-balik gitu. Jadi ya aku makainya longgar emang sengaja gitu. Pusernya kan belum lepas bun, itu nggak apa-apa ya pakai Cloudy, kasihan aja aku makein. Ya tadi kan aku bilang ya aku pakainya longgar gitu Cloudy-nya, jadi biar nggak ngeganggu puser. Puser itu ketutupan sebenarnya sama Cloudy itu gitu. Kalau misalkan bayinya masih kecil banget tuh masih ketutupan. Nah itu dia kenapa dipakainya longgar, jadi dia nggak terlalu ngegesek-gesek gitu. Tapi sebenarnya masih bisa kita kecilin lagi Cloudy-nya, jadi biar dia lebih pendek dan dia di bawah puser ya Cloudy-nya. Untuk puser bayi itu dua anak aku nggak pakein kasa ya, walaupun sebenarnya aku beli sih kasa, aku punya cadangan kasa 1 kotak, cuman nggak pernah aku pakai. Dari Gavin dan sampai adiknya tuh nggak pernah aku pakai. Terus juga aku nggak pernah pakein alkohol. Yang aku pakein untuk puser anak aku itu cuma betadine aja gitu, dan itu juga jarang-jarang banget sih, karena kata dokter aku sih ya kan beda-beda ya, kata dokter anak aku itu kalau ditutup malah semakin basah gitu. Jadi ya mendingan diangin-anginkan supaya cepat kering. Dan bener aja sekitar 10-14 hari pusernya itu lama-lama mengering dan copot gitu ya. Jadi ya terserah sih, kembali lagi kan ada yang maunya dililit gitu kan pusernya, ada yang pengen pakai kasa, ada yang pengen pakai alkohol segala macam kayak gitu. Aku kurang mengerti, cuman kalau aku sendiri aku nggak pakai kayak gitu-gitu, jadi aku cuma pakai betadine aja dan udah dibiarkan aja begitu. Tidak kasihan ya, karena kalau kita pakai popok sekali pakai pun tetap ketutup kan ya itu udelnya gitu. Kalau kita pakai bawah juga bisa, karena Cloudy juga bisa dipakai ke bawah kok gitu. Kak, umur berapa hari mulai dipakein Cloudy? Ini banyak yang nanyain ya, untuk hari keberapa, umur berapa gitu pemakaian Cloudy untuk newborn. Di usia 1 hari setelah lahiran pun itu bisa kita langsung pakein Cloudy. Cuman kan kita lahiran tidak di rumah ya, kecuali lahirannya di rumah gitu ya, bisa langsung pakein Cloudy. Karena kita lahirnya di rumah sakit, di puskesmas, di bidan, kadang ada yang nggak mau ribet gitu kan. Jadi biar nggak ngerepotin, nggak ngeribetin, belum tentu semua dokter dan bidan itu ngerti pakai Cloudy. Ya udah pakai popok sekali pakai aja dulu untuk hari pertama gitu ya. Atau kalau sesar 2 hari di rumah sakit, 3 hari di rumah sakit, ya udah selama di rumah sakit pakainya popok sekali pakai gitu, atau pakai popok tali gitu, terserah ya. Nah tapi kalau udah sampai rumah hari ketiga kayak aku nih, karena aku anak keduanya tuh sesar, hari ketiga setelah pulang sampai rumah itu baru aku pakein Cloudy, karena udah bebas ya Bu ya. Jadi terserah gue mau pakai apa buat anak gue. Tapi karena di rumah sakit aku serahkan kepada bidannya dan dokternya untuk pakai ya popok sekali pakai aja, dan itu juga aku beli popok sekali pakainya di rumah sakitnya gitu. Jadi ya udah ya nggak apa-apa gitu, sama di rumah sakit pakai popok sekali pakai. Jawabannya adalah di usia berapapun bisa ya gitu pakai Cloudy, nggak ada batasan usia atau minimal usia tuh nggak ada sama sekali. Oke, aku ada rencana mau beli yang size newborn tapi hamil 36 minggu, baby aku udah 3 kg. Jadi mikir-mikir lagi mau beli yang newborn atau all size. Sarannya mom gimana, butuh pencerahan. By the way, aku paling suka lihat review Cloudy-nya mom, lengkap, informatif, dan gak bertele-tele. Makasih. Seneng banget ya aku setiap kali dapet komplimen gitu ya, kalau teman-teman tuh terbantu dari video-video aku, termotivasi dari video-video
video aku tuh aku seneng banget. Thank you mama-mama semua. 36 minggu bayinya sudah 3 kg, mendingan pakai newborn atau pakai all size. Kalau dari aku pribadi boleh aja kalau mau cobain satu aja kalau di newborn, sisanya beli kalau di all size. Kenapa? Karena sebenarnya ya sejujurnya kalau menurut aku pribadi kalau di newborn itu nggak terlalu kepake lama. Anak-anak itu lebih lama di usia dia sudah bayi, sudah duduk, sudah balita gitu kan daripada si newbornnya. Nah, waktu aku pakai kalau di newborn itu anak aku lahir di berat badan 3,5 kg ya. Kalau di newborn itu biasanya bisa untuk BB dari 2 kilogram sampai dengan 10 kilogram gitu, atau dari 2,5 kilogram sampai 8 kilogram kayak gitu ya, macam-macam ya. Pokoknya dia di bawah 3 kilogram. Kalau di all size itu 3 sampai 15 kilogram. Jadi bedanya tipis aja sih sebenarnya. Cuman emang kemasannya gitu kalau di newborn itu dia emang kayak fit banget untuk newborn gitu. Kalau mama beli kalau di newborn dan kalau di all size, nah nanti pas anak mama lahir nih, baru lahir, mama akan ngerasa kalau di all size nih gede banget gitu buat anak mama, nggak akan bisa cocok dipakai ke anak mama gitu. Jadi kayak oh iya lebih cocok pakai newborn memang gitu kan, karena emang kecil ngefit banget buat newborn. Tapi pada saat udah usia 3 bulan bayinya kan cepet banget nih melejit ya, cepet gedenya. Tiba-tiba kalau di newborn ini akan kok udah ngepas gitu ya, kok udah nggak muat gitu di 3 bulan biasanya, usia 3 bulan 4 bulan. Jadi barulah kepake si all size ini. Tapi sebenarnya kalau di all size juga bisa dipakai untuk newborn, tadi aku udah bilang di awal ya. Jadi dia bisa di resize sampai kecil banget, yang ukuran paling kecil, cuman ya memang agak kelihatan masih aneh gitu, gede gitu, karena kan memang semua punya ukurannya masing-masing ya gitu. Sama aja kayak popok sekali pakai juga kan, kalau usia newbornnya kecil banget ya kan, kayak unyu-unyu banget gitu. Tapi kalau udah ukuran L, M, XL gitu kan udah gede, udah beda banget ya, kayak gitu aja sih gitu perbedaannya. Saran dari aku beli aja satu kalau di newborn dan sisanya kalau di all size gitu. Jadi biar tetap bisa nyobain kalau di newborn ya. Jadi selama masa-masa newborn ada lah gitu pakai klodi yang fit untuk anaknya, tapi nanti tetap udah punya kalau di all size gitu, tetap bisa gonta-ganti sama kalau di all size juga di fase newbornnya gitu. Jadi nggak banyak yang mubazir, karena kalau di newborn itu kepake 3 sampai 4 bulan aja. Oke, sorry lah, sebenarnya tergantung dengan berat badan anak sendiri ya. Kalau misalnya anaknya slim, kecil gitu, biasanya kalau di newborn tuh masih bisa dipakai sampai usia 6 bulan. Tapi kalau anaknya jumbo, gede gitu ya, emang bebenya tebel, bahenol gitu, biasanya cuma sampai 3 bulanan aja. Kalau di newborn kepake sampai umur berapa bulan atau sampai BB berapa? Tadi aku udah bilang biasanya tuh sampai 3 sampai 4 bulan aja kepakainya. Khusus kalau di newborn ya, cuman emang dia tuh cakep banget untuk dipakein anak newborn ya, bayi newborn dia cakep banget gitu, jadi nggak kegedean, nggak aneh. Untuk berat badan itu bisa sampai, kalau aku ya sekitar 8 kilo tuh sebenarnya udah kelihatan ngepas gitu, 7-8 kilo tuh udah kelihatan ngepas, cuman ya masih bisa dipakai sampai 10 kilo, cuman kayak udah, ya pun udah kekecilan gitu kelihatannya gitu. Karena kalau misalnya kita punya klodi all size ya pasti kelihatannya newborn ini kekecilan. Baiknya kalau buat newborn siapin klodi berapa banyak ya. Nah ini kemarin udah aku jawab di video yang sebelumnya, karena ternyata aku ngejawabin tentang newborn saat ada beberapa pertanyaan newborn, aku jawabin di situ, nggak apa-apa ya. Aku akan masukin aja di sini. Bisa dilihat ya, itu aku jawab di Instagram. Ada yang nanya juga beda ya antara part-time klodi dan full-time klodi. Part-time itu kayak cuma selang-seling aja dengan popok sekali pakai, tapi kalau full-time itu dia full day pakai klodi kayak aku gitu. Aku nggak pakai popok sekali pakai gitu ya. Nah di sini aku tulis ya untuk stok segitu itu dengan catatan dicuci setiap hari. Kayaknya emang kalau dipikirin sekarang, waduh, cuci klodi setiap hari sebanyak itu kayaknya banyak banget ya. Tunggu dulu ya, jangan dibikin pusing dulu. Sebenarnya tuh ya, semakin bertambahnya hari, semakin bertambahnya usia anak, nanti pemakaian klodinya itu akan lama-lama semakin sedikit gitu. Dan nanti stok-stok yang ini tuh yang aku tulis di sini akan menjadi banyak gitu di kemudian hari gitu. Jadi maksudnya bukan dia berlipat ganda, enggak. Jadi maksudnya oh stok segini tuh cukup untuk kita mencuci klodi itu 2 hari sekali aja gitu. Karena nanti pada waktu anaknya udah MPASI, udah bisa jalan, pemakaian klodinya itu lebih sedikit daripada newborn. Karena newborn itu dia pipis sama pupnya itu banyak banget ya. Pipisnya itu bisa sampai puluhan kali. Pupnya aja tuh bisa sampai puluhan kali gitu. Kita harus gonta-ganti terus gitu ya klodinya. Kalau kita mikir sekarang nih ya, setiap kali bayi pup itu kita harus ganti kan klodinya. Kenapa nggak pakai popok tali aja gitu kan, sama aja pup juga ganti. Nah perbedaannya adalah kalau popok tali yang selembar doang yang nggak ada bahan insertnya itu kalau pipis harus diganti juga, jadi nggak hanya pup aja gitu. Nah tapi kalau klodi kan dia ada insert, jadi kalau misalkan bayinya cuma pipis ya nggak harus langsung diganti gitu, bisa ditahan. Kecuali bayinya pup, udah intinya sih gitu aja. Kalau bayinya pup harus langsung diganti gitu. Perbedaan antara popok tali dan klodi gitu ya. Jadi ya cukup agak lebih lama gitu waktunya ya untuk memakai klodi. Dari 5 brand ini yang paling favorit yang mana moms, dan harus punya stok klodi berapa insert? Tadi stok udah aku tunjukin ya. Oke, aku udah cobain beberapa klodi newborn untuk Sakwil ya. Karena emang aku tertarik banget gitu untuk pakai klodi newborn biar aku bisa review mama-mama semua pemakaian klodi newborn tuh kayak gimana sih. Menurut aku pribadi nih, aku nggak melebih-lebihkan ya. Menurut aku itu worth it ya kalau misalnya punya budget lebih untuk pakai klodi newborn.
catet ya. Dari semua Cloudy newborn yang udah aku pakai, yang aku favoritin sebenarnya adalah yang tipenya Caviria. Intinya gitu, yang tipenya Caviria. Karena tipe Caviria itu dia mudah banget digunakan. Jadi dia kan cuma selembar, tinggal kita gonta-ganti insertnya aja gitu. Jadi Cavirianya tinggal kita jemur, dilap, dijemur, ganti yang baru. Nanti kalau yang lama udah kering, tinggal diambil lagi, tinggal diganti. Jadi bisa dipakai 2-3 kali kalau di tipe Caviria. Kalau tipe Pocket, kalau udah full itu harus diganti semuanya. Jadi nggak bisa cuma kita ganti insertnya aja. Jadi yang aku favoritin untuk semua Cloudy newborn yang tipe Caviria itu menurut aku bagus gitu ya. Apalagi yang bahannya tipis-tipis, lembut-lembut tuh aku suka ya. Dan ya dia enteng gitu, aku suka. Karena menurut aku newborn itu kan dia masih peak banget, masih orok banget. Mendingan pakai bahan-bahan yang tipis-tipis kayak gitu. Yang kemarin tuh aku review ada Cloudy Baby Oz, itu bagus. Terus ada Cloudy Lil G, itu bagus. Cloudy Mini Kinis. Kalau di Cloudy newborn tuh ada banyak, ada Sobi juga ada. Dan itu menurut aku semuanya worth it untuk dipakai kuil sampai usia 3 bulan ya. Karena kuil itu bayi yang cukup besar berat badannya, cepet banget gedenya dan gemoy banget gitu. Jadi Cloudy newborn itu 3 bulan aja. Cuman kalau misalkan bayinya kayak lebih slim dari kuil, mungkin bisa kepake lebih lama. Dari 5 brand Cloudy newborn ini, pernah nggak kakak pakein insert yang bukan bawaan dari brand itu? Misal yang Cloudy tipe Caviria itu dipakein insert Babyland Micro atau bambu. Apakah jadi kegedean insertnya? Makasih kak, videonya bermanfaat banget. Thank you. Oke, selama aku pakai Cloudy khusus newborn, bukan nggak pernah gitu ya aku pakai insert yang di luar dari brand tersebut gitu. Aku ganti dengan insert yang lain. Tapi ini aku ada alasan gitu ya. Jadi bukan kayak sengaja aku gonta-ganti, enggak. Karena sebenarnya si Cloudy newborn itu dia sudah menyediakan insertnya. Jadi tinggal kita pakein aja gitu kan. Jadi misalnya nih aku beli Lil G, terus 1 cover dan 1 insert. Sedangkan cover ini bisa aku pakai berkali-kali kan, 2-3 kali, sedangkan insertnya cuma ada 1 gitu. Dan aku nggak beli double insertnya karena aku mikir kalau misalnya aku beli insert yang newborn juga, takutnya nanti nggak kepake gitu insert newbornnya karena kan kecil gitu ya. Tadi aku udah bilang kan kalau Cloudy newborn itu dia didesain tuh untuk newborn gitu. Ukuran insertnya kecil, covernya kecil gitu. Jadi ya aku nggak mempertimbangkan untuk beli si insert Cloudy newborn gitu. Jadi aku kalau Cloudy Cavirianya si Lil G ini aku pakai lagi, yang insertnya kan udah habis ya, udah cuma 1 gitu. Jadi aku pakai insert yang lain gitu. Tapi aku pakainya insert yang 2 layer dan 3 layer yang tipis banget gitu. Aku nggak pakai microfiber 3 layer dan nggak pakai microfiber yang bambu ataupun all size lainnya, itu enggak. Aku jadi pakainya yang tipis-tipis aja. Sebenarnya iya sih, kalau misalnya kita pakai yang ukuran all size itu agak lebih kegedean. Kalau kita taruh di Cloudy newborn, aku pakai yang microfiber tipis 2 layer itu nggak kegedean gitu. Jadi kan bisa dilipat-lipat sedikit, bisa dikerut-kerutin sedikit, dan itu nggak bikin gembung gitu loh. Kan ini bahannya microfiber ya, 2 layer microfiber. Nah, harus ditaruh liner lagi di atasnya karena microfiber itu dia bahannya kasar, dia bisa bikin kulit pantat bayi kita tuh iritasi. Jadi lebih baik dikasih liner lagi di atasnya gitu ya untuk pemakaian Caviria. Karena kalau di tipe Caviria itu tidak ada liner di atasnya. Oke, yang terakhir ya, untuk newborn ganti popoknya setelah pipis 1 kali atau sampai basah aja. Nah, tadi juga aku udah bilang kalau 1 kali pipis langsung ganti itu namanya popok tali ya, popok tali yang selembar yang tidak ada waterproofnya, yang tidak ada insertnya gitu. Kalau di ini kita bisa nggak langsung ganti setelah anak pipis. Kalau case-nya kulit anaknya sensitif, terus agar tidak mudah iritasi, saran dari aku untuk newborn ya, dicek secara berkala 1-2 jam. Amannya sih 1 jam ya untuk kulit sensitif. Abang Giv ternyata udah bangun ya dari tadi ya, cuman dia diem aja tuh. Kan beda ya sama kalau popok tali. Kalau popok tali kan dia 30 menit sekali, 15 menit sekali, itu bisa pipis terus-terusan, jadi harus sering ganti. Dalam 1 jam tuh bisa 3 kali ganti popok tali. Kalau Cloudy itu bisa 1 jam sekali kita ganti, 1-2 jam lah gitu ya paling lama. Dan juga di notes ya, jangan lupa dicebok pakai air bersih ya. Dan juga jangan dicebok pakai tisu basah yang ada kandungan alkohol atau parfumnya. Tolong banget di notes ya. Jangan sampai pakai Cloudy ternyata iritasi dan ternyata gara-gara bukan Cloudy gitu ya, gara-gara tisu basah yang ada alkohol dan parfumnya. Aku saranin beli aja tisu basah yang hanya kandungan air murni tok. Oke, juga bisa pakai air basah, jadi dicebok pakai kapas bulat gitu ya, yang air aja. Cukup ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mama-mama yang udah masuk ke aku. Aku pengen kasih masukan sedikit mengenai Cloudy newborn ini. Jadi pakai Cloudy newborn ini sebenarnya nggak wajib ya, tidak wajib. Pakai Cloudy pun sebenarnya nggak wajib gitu, tapi kalau pengen pakai Cloudy newborn itu nggak apa-apa. Makanya aku tadi saranin kalau mau pakai Cloudy newborn 1 aja dulu. Kalau misalnya emang cocok ya udah nggak apa-apa nambah lagi. Tapi tolong banget jangan beli banyak-banyak karena nggak akan kepake lama. Ini bener loh, gak akan kepake lama. Jadi kalau misalnya udah kita pakai waktu newborn 3 bulan ya udah selesai, nggak sampai 1 tahun, nggak sampai 2 tahun gitu. Itu adalah nasibnya Cloudy newborn. Cuman keunggulannya Cloudy newborn ini yang tadi aku udah bilang, dia itu fit banget untuk bayi newborn ya. Ini sebenarnya adalah jurus ninja kita untuk menyelamatkan anak-anak kita dari komentar-komentar yang kurang baik mengenai Cloudy.
yang gembung, yang bulky gitu. Kalau bayinya newborn kecil, kalau kita pakein Clody yang fit buat newborn, pasti orang ngeliatnya ya udah nggak apa-apa kan, bagus gitu, Clodynya kan pas, ternyata nggak gede gitu. Karena memang tidak dipungkiri kalau kita pakai Clody all size buat bayi newborn itu masih terlihat besar gitu ya, walaupun udah di resize sampai kecil banget gitu. Aku tidak mengintimidasi, aku tidak menakut-nakuti, tapi nanti harus siap-siap setelah lahiran akan butuh waktu begadang untuk menyusui anaknya, terus juga untuk mengganti popok anaknya kayak gitu. Terus kalau misalnya kita mau pakai Clody newborn, ya kita harus mencucikan. Nah, itu yang paling ditakuti oleh ibu-ibu yang baru memulai berkelodi. Bener nggak sih? Bener kan? Ya kan? Newborn ini harus paling diingat kulitnya itu masih sangat amat sensitif. Kita tuh harus lebih berhati-hati untuk kulit newborn gitu. Ada dermatitis atopik, ada yang geset dikit dia udah lecet. Banyak banget permasalahan kulit newborn. Sepertinya aku harus menutup video ini dengan menyemangati mama-mama semua ya. Buat yang udah niat berkelodi, ini saran dari aku. Jangan kebanyakan mikir, jangan kebanyakan pertimbangan yang aneh-aneh banget gitu ya. Apalagi sekarang udah banyak banget review tentang Clody. Dulu aku selalu bilang, cari review Clody sebanyak-banyaknya. Tapi sekarang aku mikir lagi, kalau terlalu banyak informasi yang kita dapat, nanti kita malah jadi overwhelmed, ya enggak? Ya kan gitu. Jadi misalnya kita dengar pengalaman si A kok kayak gini ya, pengalaman si B kok kayak gitu ya, kok pengalamannya menyeramkan gitu ya. Sebenarnya pengalaman yang kita sharing dalam berkelodi ini bukan untuk mengintimidasi ya Bu Ibu ya, sekali lagi ya. Ini hanyalah pengalaman kita gitu. Dan aku sih pengennya mama-mama semua melihat pengalaman aku berkelodi ini adalah aku tuh berhasil gitu berkelodi buat anak-anak aku gitu, untuk 2 anak aku, dan full time gitu berkelodinya. Ya bukan tanpa kesalahan, aku pun share kesalahan-kesalahan aku yang aku lakukan selama berkelodi. Dan itu wajar kok gitu melakukan kesalahan. Mama udah lihat nih kesalahan aku, ternyata mama ngelakuin kesalahan itu juga. Jangan down, oke? Karena setiap orang melakukan kesalahan. Apa yang pengalaman aku rasakan belum tentu sama dengan pengalaman mama semua gitu, karena anak kita berbeda, lingkungan kita berbeda, air kita berbeda, ember kita berbeda gitu, Clody kita berbeda, kondisi kulit anak kita berbeda. Jadi ya memang harus dieksplor sendiri sih berkelodi ini. Nanti lama-kelamaan akan ketemu nih ritmenya sendiri, cara cucinya, anaknya cucinya setiap hari atau 2 hari sekali gitu. Nanti akan ketemu sendiri deh, enaknya pakai Clody tipe pants atau Clody tipe pocket atau Clody tipe cover ya, juga enaknya pakai deterjen apa gitu ya. Jadi nanti akan dapat sendiri deh feel-nya sesuai dengan kebijakan kita gitu, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing yang berkelodi gitu ya. Tidak ada yang mewajibkan untuk memakai Clody gitu. Cuman kalau pakai Clody ya alhamdulillah kita bisa membantu bumi sedikit ya untuk terhindar dari sampah-sampah plastik gitu dan popok sekali pakai anak ya. Dan kalau pakai Clody jangan takut untuk pakai popok sekali pakai, nggak apa-apa, nggak dosa ya, tolong banget. Kamu tetap ibu berkelodi walaupun kamu pakai Clodynya 1 Clody per hari. Oke, ya tolong ya. Kita harus saling merangkul, oke, mama-mama semua. Dan ya, oke, kalau gitu sampai di sini dulu untuk video aku kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Jangan lupa untuk klik subscribe-nya biar aku semangat bikin video-video yang lainnya. Dan juga jangan lupa di like video ini kalau suka nontonnya. Satu lagi di share ke tetangga-tetangganya, ke saudaranya yang pengen berkelodi atau yang lagi mencari-cari informasi tentang kelodi, oke? Dadah, see you. Ngapain? Gitu. Lucu. Lucu mama ya.